Kali ini kita akan membahas alur cerita film berjudul Escape from Alcatraz. Aktor utama kali ini adalah Frank Lee Morris yang merupakan seorang residivis kepemilikan narkoba hingga perampokan bersenjata. Morris telah menjalani hukuman di Florida dan Georgia. Ia ditangkap kembali setelah melarikan diri dari penjara negara bagian Louisiana. Ia dikirim ke Alcatraz pada 20 Januari 1960. Alcatraz sendiri merupakan penjara paling ketat di Amerika saat itu. Dihuni oleh tahanan dengan reputasi paling berbahaya, kepala penjara mengklaim tak ada yang bisa keluar dari Alcatraz hidup-hidup. Penjara Alcatraz berada di pulau dengan perairan dingin dan arus yang kuat. Jarak daratan terdekat dari pulau itu lebih dari 2 km. Sebelum memasuki sel, seluruh tubuh Morris diperiksa oleh dokter. Bahkan pakaiannya pun dilucuti. Pintu utama penjara Alcatraz menggunakan sistem elektrik yang dikontrol dari ruangan khusus. Morris dibawa menuju sel blok B tanpa membawa dan memakai apapun. Dimulai dari pagi hari, para sipir menghitung jumlah napi sebanyak 12 kali dalam sehari. Blok untuk pria kulit hitam dipisahkan dengan blok untuk pria kulit putih. Soal makanan, penjara ini memberikan menu terbaik di antara penjara di dunia. Hal ini dilakukan agar para napi melupakan rencana untuk kabur dan menikmati sisa hidupnya di Alcatraz. Di ruang makan, Morris duduk berhadapan dengan Litmus. Ia tampak sangat menikmati sarapannya. Tidak lama, seorang tahanan bernama Wolf mengintimidasi Morris dengan caranya memakan pasta. Hal itu membuat Morris kehilangan selera makannya. Litmus meminta pastanya, namun Litmus tak sendiri. Ia bersama tikus kecil yang juga ikut sarapan. Lalu Morris dan Litmus berkenalan. Namun Wolf kembali mengintimidasi Morris. Selesai sarapan, Morris dipanggil oleh kepala penjara. Kepala penjara menjelaskan hak tahanan untuk bicara dan bekerja. Namun informasi terbaru dari dunia luar dilarang dalam penjara tersebut. Tahanan hanya boleh dikunjungi 2 kali sebulan. Ia juga menjelaskan bahwa sudah banyak percobaan melarikan diri, namun berakhir dengan penangkapan kembali atau dibunuh. Burglary and robbery keep all the rotten eggs in one basket. Being killed or drowned in the bay. Tampak catatan IQ superior dalam berkas Morris. Tanpa disadari kepala penjara, satu buah gunting kukunya telah dikantongi oleh Morris. Selanjutnya di kamar mandi penjara, Morris dihampiri oleh Wolf. Wolf menawarkan Morris untuk menjadi pendampingnya. Hal itu membuat Morris kesal hingga memukulnya dan menyumpal mulutnya dengan sabun. Lalu Morris diantar ke perpustakaan penjara. Di sana ia bertemu English, pustakawan senior. English dihukum 99 tahun karena kasus pembunuhan 2 orang kulit putih. Telah menjalani hukuman 10 tahun, English sempat hampir gila saat dimasukkan ke blok D. Namun sejak pindah dari blok D, English mengubur rencananya untuk kabur. Lalu Morris membagikan buku pada tahanan. Di tempat olahraga, Morris bertemu Doc, tahanan yang hobi melukis. Doc memperingatkan Morris untuk berhati-hati pada Wolf. Lalu Morris menghampiri English. Ternyata English merupakan orang yang sangat dihormati oleh tahanan kulit hitam. Ia menjelaskan betapa sulitnya kabur dari Alcatraz. Tiap jeruji besi memiliki 6 besi kecil yang disatukan dalam tabung besi. Belum lagi para sniper di atas menara yang akurasi tembakannya selalu dilatih. Tiba-tiba bel berbunyi, mereka pun kembali ke sel masing-masing.
Di dalam sel, seorang sipir menawarkan Morris pekerjaan dengan bayaran 15 sen per jam. Di hari berikutnya, Morris tengah berbincang dengan Doc. Tiba-tiba Wolf datang menuju ke arahnya dengan pisau. Wolf's coming at you. Is he handcuffed? Setelah perkelahian tersebut, mereka berdua dibawa ke sel Blok D. When I get out of here, you're dead. Maybe dead. Tanpa cahaya dan kedap suara, konon sel ini bisa membuat orang menjadi gila. Esok paginya, sipir membuka pintu dan menyemprot Morris dengan selang pemadam kebakaran. Lalu pintu kembali ditutup. Setelah beberapa hari di sel Blok D, Morris dipindahkan kembali ke selnya. Di dalam sel, Morris dikirimi surat oleh Litmus yang diantar oleh tikusnya. Tidak lama datang seorang tahanan baru di samping sel Morris, bernama Charlie Butts. How you doing, neighbor? I'm Charlie Butts. Di lapangan, Charlie berkenalan dengan Litmus dan Doc. Very inspiring. Di sisi lain, kepala penjara berkeliling sel, lalu memeriksa sel milik Doc. Di dalamnya ia menemukan lukisan dirinya dengan ekspresi sangat licik. Merasa tersinggung dengan lukisan tersebut, kepala penjara mencabut izin Doc untuk melukis. Lalu sipir segera mengeluarkan perlengkapan melukis dari sel milik Doc. Doc tampak sangat kecewa dengan hal tersebut. Painting's all I have. Di ruang kerja penjara, ia memasukkan sesuatu ke dalam kantong pakaian kerja Morris. Lalu ia menghubungi sipir untuk meminjam kapak. Tak diduga, kapak tersebut digunakan untuk memotong 3 jari tangan kanannya sendiri. Semua orang tampak syok melihat kejadian itu. Everybody, back to work. Let's go. Tidak lama Morris mengampak meja dan mengumpulkan potongan jari Doc, lalu memberikannya kepada sipir untuk bahan laporan. Setelah kejadian tersebut, Doc tidak pernah terlihat lagi. Di dalam selnya, Morris melihat kecoa yang masuk ke saringan ventilasi. Saat ia memperhatikan ventilasi, tiba-tiba English muncul. English menjelaskan pada Morris bahwa Doc memotong jarinya karena izin melukisnya dicabut oleh kepala penjara. Somebody took away his painting privileges. Tiba waktu makan, kepala penjara memanggil Morris. Ia mempertanyakan kejadian yang dialami Doc di ruang kerja. Setelah melontarkan kalimat sarkas, Morris meninggalkannya ke meja makan. Di sana ia bertemu Anglin bersaudara, John Anglin dan Clarence Anglin. Dua bersaudara tersebut dipindahkan ke Alcatraz setelah kabur dari 2 penjara berbeda. Mereka berdua tidak pernah berencana untuk tinggal lama di dalam penjara manapun. Pertemuan dengan mereka semakin membuat Morris bersemangat untuk mencari celah. Morris dan Charlie sedang berbincang di lapangan. Charlie dipindahkan ke Alcatraz setelah mencuri mobil sipir penjara yang ia tidak sukai. Tidak lama Charlie dijenguk oleh istrinya. Istrinya meminta Charlie untuk sesekali menelponnya. Charlie mengatakan bahwa di penjara tidak boleh menelpon keluar. Seketika sipir memutuskan koneksi telepon. Hal itu membuat Charlie kesal dan ingin kabur dari penjara. Di ruang makan, John mengeluhkan makanan dan film jelek yang diputar di penjara. Tiba-tiba, Morris membocorkan rahasianya.
I was digging around the grill in the back of the cell. We had the hole while we're working on it. Partially obscure it with a towel or bathrobe or whatever. We'll leave at night. That way they won't know till the morning. Morris menugaskan John Anglin untuk mencuri beberapa jas hujan dan lem untuk membuat rakit dan pelampung. Hal ini telah ia pelajari dari majalah populer mekanik. Tujuan mereka kabur adalah Angel Island. Morris menugaskan Charlie untuk berjaga saat ia menggali, begitupun sebaliknya. Namun ia menemukan masalah baru. Ternyata tembok sisi dalam ventilasi lebih keras dari sisi luarnya. Gunting kuku yang kecil membuat tangan Morris tersiksa. Di ruang makan ia menceritakan masalahnya tersebut. Namun tiba-tiba Morris mendapatkan ide. Ia segera mengotori sendoknya dan meminta sendok baru pada penjaga. Sementara John mengalihkan perhatian sipir dengan berpura-pura meminta pekerjaan di bagian dapur. Akordeon pesanan Morris telah sampai. Tidak lama English muncul. Morris bertanya cara menyatukan logam di dalam sel. Namun English seolah meragukan rencana Morris untuk kabur. Selanjutnya Morris meminta koin pada Litmus dengan menukar 10 kumbang untuk tikusnya. Morris mengikis koin tersebut, lalu membakarnya untuk menyatukan gagang sendok dengan pisau gunting kuku. Setelah berhasil, Morris mulai mengikis tembok. Namun asap dari pembakaran itu menyebar hingga keluar selnya. Tidak lama sipir datang. Sipir mencium bau hangus tersebut, namun Morris mengatakan bahwa ia tak mencium bau apapun. Setelah sipir pergi, Morris kembali mengikis tembok. Namun ia menemukan masalah baru. Ternyata saringan ventilasi ditanam dengan 4 buah besi ke dalam tembok. Morris membuat pahat dari kayu yang dilapisi logam di ruang kerja penjara untuk masalah tersebut. Namun para napi akan melewati metal detektor sebelum kembali. Akhirnya sipir mengambil alatnya tersebut. Namun kita tahu Morris ber-IQ superior. Ia menggunakan alat tersebut untuk memotong besi ventilasi. Hari demi hari berganti. Morris, John, Clarence, dan Charlie terus menjalankan rencana mereka. Morris mulai membuat boneka samaran menggunakan bubur kertas dan lem. Charlie memesan alat lukis pada sipir untuk membuat replika ventilasi. Clarence mengambil rambut dari pangkas penjara tempat ia bekerja. Setelah bentuk boneka selesai, Morris mengecatnya dengan warna yang disesuaikan dengan kulitnya dan menempelkan rambut-rambut yang sesuai dengan rambutnya. Selanjutnya Morris menyamarkan boneka tersebut di tempat tidur. Lalu, ia mengecek jalur pelarian. Tidak lama sipir mulai berpatroli, sementara Morris telah menaiki ruang mekanik sampai di lantai 3. Lubang ventilasi utama ditutup oleh jeruji besi. Tiba-tiba sipir menghampiri Charlie dan menanyakan kondisi Morris yang sejak tadi tidak bergerak. Lalu ia menjatuhkan tongkatnya dan... Mereka membahas progres rencana pelarian di ruang makan. Sejauh ini, progres mereka berjalan lancar. Morris dan John memasuki tahap selanjutnya, yaitu membongkar jeruji ventilasi utama. Ternyata penutup ventilasi direkatkan dengan paku besi. Mereka membutuhkan pipa, bor, dan senter untuk membongkarnya.
Di ruang kesenian, Morris menugaskan Litmus untuk mengambil mata bor dengan imbalan makanan penutupnya. Setelah acara selesai, Morris mengambil kipas angin kecil dari atas piano. Ia menggunakan motor kipas angin tersebut sebagai bor untuk mengikis paku besi. Morris ditemani John dalam pembongkaran tersebut. Ia melonggarkan jeruji menggunakan pipa, lalu mengikis paku besi menggunakan bor. Berhari-hari mereka mengerjakan pembongkaran tersebut. Di hari berikutnya, Morris menanyakan progres pembuatan rakit pada John. John menargetkan hari Selasa rakit tersebut akan beres. Morris menaruh bunga di atas meja makan untuk mengenang Doc. Kepala sipir melihat dan meremas bunga tersebut. Hal itu membuat Litmus jengkel, lalu menyebabkannya gagal jantung dan meninggal. Some men are destined never to leave Alcatraz. Saat berada di sel, untuk pertama kalinya Morris berjabat tangan dengan English dan mengucapkan selamat tinggal. Setelah itu, kepala penjara datang untuk memeriksa sel Morris. Sipir mengeluarkan kasur Morris, lalu kepala penjara masuk ke dalam sel dan membuka akordeon. Beruntung replika ventilasi buatannya tidak disadari oleh kepala penjara. Very good. Terrible. Lots of time to practice. Lalu kepala penjara menugaskan sipir untuk memindahkan Morris pada Selasa pagi. Hari berikutnya, Wolf bebas dari blok D dan mengancam Morris. Sore harinya di lapangan, Wolf berencana untuk membunuh Morris dengan pisau dari napi lain. Beruntung English menangkap Wolf dan membawanya ke tangga. Where are you going, Wolf? Malam harinya mereka menuntaskan rencana tersebut. Morris, John, dan Clarence telah berada di jalur pelarian. Sementara Charlie masih mengumpulkan keberaniannya untuk kabur. Di sisi lain, sipir penjara berpatroli dan tertipu oleh boneka buatan mereka. Charlie mengurungkan niatnya dan kembali tidur. Morris, John, dan Clarence berhasil keluar dari ventilasi utama. Tiba-tiba Charlie memberanikan diri untuk kabur. Charlie menginjak kabel dan membuat konsleting di penjara. Morris, John, dan Clarence memakai pelampung dan turun melalui pipa air ke lantai bawah. Namun sayangnya, pelampung Clarence tersangkut dan rusak. Di sisi lain, Charlie melompat-lompat untuk meraih jeruji ventilasi. Sementara rekannya melewati pagar berkawat dan berlari melewati kebun menuju sisi pulau. Sampai di sana mereka meniup rakit buatan dan mulai berenang. Esok paginya sipir berpatroli
dan Charlie sudah kembali di dalam sel. Namun saat sipir membangunkan Morris, Up, Morris. It's moving day. Morris, I said get up. pencarian besar-besaran dilakukan. Polisi menemukan foto dan buku catatan Clarence Anglin bersama potongan pelampungnya yang rusak. Kepala sipir menemukan bunga krisan di pinggir pulau. Ia percaya bahwa Morris, John, dan Clarence telah mati tenggelam. Sejak pencarian tersebut, mereka tidak pernah ditemukan. Namun 51 tahun kemudian, sebuah fakta mengejutkan terungkap. John Anglin menulis surat pada tahun 2013 berisi sebagai berikut. Nama saya John Anglin. Saya melarikan diri dari Alcatraz pada bulan Juni 1962 dengan saudara saya, Clarence dan Frank Morris. Saya berusia 83 tahun dan dalam kondisi buruk. Saya menderita kanker. Ya, kita semua berhasil malam itu tetapi nyaris saja mati. Frank meninggal pada Oktober 2005. Ia dimakamkan di Alexandria dengan nama lain. Clarence meninggal pada tahun 2011. Jika kamu mengumumkan di TV bahwa saya akan dijanjikan untuk pertama kali masuk penjara selama tidak lebih dari 1 tahun dan mendapatkan perawatan medis, saya akan membalas untuk memberitahu kamu di mana saya berada. Ini bukan lelucon, ini adalah kebenaran yang nyata dan jujur. John diketahui menderita kanker dan sedang sekarat, tapi tidak memiliki banyak uang untuk berobat. Pengajuannya untuk ditahan adalah upaya agar dia bisa mendapat perawatan kesehatan gratis, dibiayai oleh pemerintah. Meski tulisan John tidak mirip dengan data yang dimiliki Alcatraz, FBI mengaku bahwa ada kemungkinan bahwa John aslilah yang telah menulis surat ini. Dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada John Anglin kemudian. Dengan munculnya surat ini, cerita pun selesai. Pelajaran yang dapat kita petik adalah, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Semoga cerita ini menghibur. Tetap semangat kawan dan wassalam.